Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Nama saya Adi Sakyo Kumoro dan saya suami dari Mbak Eli Kumoro. Ya, pada malam hari ini saya yang ingin bercerita santai aja, menanggapi banyak hal mengenai isi konten yang selama ini banyak saya lihat dari konten-konten istri saya dan juga teman-teman kami semua yang dari Malaysia maupun yang ada di Indonesia. Saya mau ngomong apa ya malam ini? Jadi malam ini tuh saya menanggapi satu hal yang paling utama buat saya, yaitu mengenai tanggapan istri saya, mengenai menanggapi masalah istri saya pada saat kemarin tuh live streaming dengan Pak Parok kalau nggak salah ya, Pak Parok. Jadi di sini saya ingin menyampaikan juga bahwa sekali lagi bahwa kami adalah rakyat Indonesia biasa, bukan tokoh siapa-siapa, bukan tokoh besar, bukan budayawan, dan juga bukan sejarawan dan juga orang-orang besar lainnya. Kami hanya rakyat Indonesia, sebagai kecil rakyat Indonesia yang biasa saja, yang memiliki suatu niat baik untuk melakukan suatu perbuatan yang baik kepada siapapun, seperti yang sudah kita diajarkan oleh para leluhur kami yang sudah membudaya sampai dengan saat ini. Mengenai dari kontennya Pak Parok dengan istri saya pada saat itu live itu, saya menanggapi ada beberapa hal di sini. Satu, saya yang lebih mengerti istri saya, baik buruknya dan dalam semuanya tentang istri saya itu saya. Dan di sini saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya ini hidup banyak belajar kepada siapapun. Dan yang paling banyak, lebih banyak memberikan perubahan besar, kebaikan bagi saya banyak belajar itu ya. Saya akui dengan tidak mengurangi rasa puas bahwa saya banyak belajar dengan istri saya. Istri saya banyak mengajarkan banyak hal baik dalam segi pandangan hidup, agama, masalah kehidupan yang kita hadapi saat ini, pekerjaan, bisnis, pandangan-pandangan lainnya juga banyak. Jadi saya juga tidak menyalahkan siapa-siapa. Sekali lagi saya tidak menyalahkan siapa-siapa dan tidak ingin membenarkan siapa-siapa. Nah, sebagai suatu pandangan dari saya pribadi, bahwa saya ini hanya manusia yang punya keterbatasan. Saya dan istri saya hanya seorang manusia biasa yang memiliki keterbatasan, hanya manusia biasa yang banyak melakukan dosa dan tidak yang ibaratnya masih banyak kekurangan, tapi kita berusaha untuk menjadi orang yang baik, berubah menjadi orang yang baik dan berbuat lebih banyak lagi kebaikan kepada siapapun. Karena prinsip kami akan berjuang, kami akan melakukan semaksimal mungkin apapun untuk suatu kebaikan. Kami ingin melakukan adanya suatu perubahan yang sesuatu hal agar bisa menjadi lebih baik. Itu aja niatnya. Nah, contoh hal yang banyak saya belajar dari istri saya adalah istri saya seorang yang kuat, orang yang tegar, dia orang yang benar-benar patriotisme bagi saya dan juga rasa kebangsaan dia yang sangat tinggi kepada bangsa Indonesia ini. Dan dia juga mengajarkan saya banyak adab dan akhlak hidup bekerti yang baik, sopan santun dalam menghadapi siapapun, dan kita tidak pernah melihat seorang itu dari suatu statusnya, dari kehidupannya. Kita melihat seorang itu adalah dari akhlaknya, bahwa akhlak itu yang pernah diajarkan kepada kami semua itu daripada diri kami, bahwa yang pernah disampaikan mungkin oleh istri saya bahwa orang yang berilmu belum tentu beriman, orang yang beriman belum tentu berakhlak, tapi barang tentu orang yang berakhlak itu pasti sudah pasti dia berilmu dan beriman. Tinggal bagaimana cara kita mengamalkannya aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh lain yang saya hadapi dalam kehidupan saya yang paling lumayan cukup, saya melihat istri saya ekstrimnya saat menambang di Bombana, tambang emas. Kami melakukan penambangan emas di daerah Bombana,
Pertama kali saya mengizinkan istri saya untuk pergi ke sana sendirian dengan membawa 3 orang anggota dari sini dari Jakarta untuk menambang di sana. Dan di saat sana menambang, istri sekitar 1 tahunan, istri saya kembali ke Jakarta. Yang paling saya ikut menjadi suatu acuan yang hebat untuk istri saya bahwa dia seorang yang mendapat autisme, dia seorang yang benar-benar kuat, tegas, dan berani melawan apapun angkara murkaan. Bayangkan aja kalau dia hidup di tengah hutan pada saat menambang, dia hanya seorang sendiri. Saat saya lagi di Jakarta, lagi mengurusi pekerjaan saya pada saat itu masih di pengoboran minyak yang tidak bisa saya tinggalkan juga. Dan dari situ kami berjuang masing-masing bidangnya masing-masing. Di saat di sana saya mendengar istri saya itu ibaratnya itu menghadapi preman-preman. Biara orang yang belum pernah dia hinggapi, yang belum pernah dia kenal, dia benar-benar seperti seorang ksatria. Bayangkan aja di sana itu daerahnya itu benar-benar sangat ibaratnya ya kumpulan para preman-preman lah kalau namanya di tempat daerah-daerah yang tambang emas itu kan dapat daerah-daerah yang banyak orang-orang yang dari mana preman yang sangat keras kehidupannya. Di sana dia tuh ibaratnya benar-benar bisa semua preman yang di sana itu berdatangan silih berganti menghadapi istri saya yang hanya seorang diri. Anak buahnya itu mungkin takut ya karena kabur ya karena dia mundur laki-laki tapi masih mentalnya nggak seperti istri saya. Dia mundur. Datang preman itu minta uang, minta makan, minta kehidupan, dan segala macam-macam untuk hari-hari, segala macamnya lah, uang jatah, uang preman, ya uang keamanan, lah, segala macam. Tapi istri saya seorang diri, dia benar-benar seorang diri, dan dia tetap menjalankan tauhid dia yang bergantung hanya kepada Allah. Dia yakin bahwa ada Allah yang kita selalu jaga, lakukan kita bahwa di situ ada Allah dan pasti ada pertolongan dari Allah. Dia menghadapi banyak preman-preman nih datang, preman itu keluarin parang, ya kan, menekan bahasanya dengan segala bahasa preman itu semuanya pada istri saya. Istri saya nggak mundur, tiba-tiba dapat mempunyai kekuatan yang spesial, super begini dari Allah langsung. Dengan izin Allah dia menjadi suatu mental yang seperti mental baja. Dia hadapi itu semua preman sekitar 20-30 orang. Yang pentolannya, ya kepala preman itu datang maju, yang paling parah. Di saat itu istri saya langsung sama juga, dia maju, dia langsung paling parah. Yang paling parah, dia bilang, saya datang ke sini baik-baik, saya juga ingin mencari nafkah, ingin cari rezeki, ingin berusaha di sini untuk menambang emas di tempat lahan saya sendiri. Jadi kalau Anda minta untuk kehidupan Anda, untuk uang jatah preman Anda dan segala macamnya, jangan di sini. Kalau kalian mau minta pekerjaan, mau minta makan silahkan, nggak apa-apa. Kita makan bareng-bareng, kita ngerokok bareng-bareng, kita cari bekerja sama-sama bareng-bareng untuk mendapatkan hasil yang sama-sama kita nikmati bareng sama-sama. Dari situlah preman itu akhirnya menilai. Dia kaget saat itu saya udah ngeluarin parang itu sebelum dia menawar itu ngeluarin parang, dia melotot sampai preman itu sampai mundur sampai dia bilang, wah luar biasa ini seorang ibu itu, seorang wanita perempuan ini yang luar biasa. Baru kali ini dia itu berhadapan langsung membawa parang dengan seorang wanita yang sama-sama membawa parang. Ini seperti kayak zaman-zaman dulu mungkin ya, ada banyak pahlawan wanita kita yang saya tidak menyebut istri saya pahlawan, tapi maksud saya ya gaya-gayanya seperti itu yang dia sangat ibaratnya menjaga kehormatan dia, harga diri dia sebagai seorang pengusaha mandiri yang memiliki lahan di sana untuk mempertahankan haknya. Dia telepon saya segala macam, saya udah bingung, saya nggak bisa ngelihat kerjaan, saya lagi di lokasi di offshore, ya kan, saya nggak bisa begitu aja karena harus pakai chopper kan untuk menuju ke dalam daratan yang misalkan ke pelabuhan dari Anjungan di tengah laut ke offshore langsung ke daerah tempat penerbangan itu yang swasta, penerbangan umum gitu ya. Itu kan harus ada schedule yang nggak bisa saat itu pun langsung bisa. Akhirnya saya cuma minta sama Allah, bergantung hanya kepada Allah. Saya bilang tetap sabar, kamu harus kuat, kamu yakin bahwa kamu pergi ke sana itu niat kamu baik.
niat kamu itu untuk suatu kebaikan buat semua, buat keluarga kita semua sama, begitu pun juga saya. Akhirnya dia semakin kuat, saya bilang semua kita serahkan, berserah diri kepada Allah. Jangan lepas dari tauhid kita kepada Allah, seperti yang sudah kamu sampaikan juga kepada saya selama ini, yang saya biarkan. Ayo sama-sama. Wah, dengan sangat terharunya, akhirnya dengan mujizat Allah, dengan izin Allah, melalui perantara siapapun atau dimanapun, akhirnya menjadi suatu perdamaian, menjadi suatu pertemanan, persahabatan yang tidak seperti kita bayangkan di cerita sebelumnya. Saya pun alhamdulillah lega besok harinya saya mendengar berita seperti itu, saya lega, saya tenang. Saya bilang, pulang aja udah, kamu waktu itu besok pulang aja, nggak usah kamu ikut ke sana, nggak usah kerja di sana lagi, udah pulang aja deh, nggak usah diterusin. Saya nggak khawatir sama kamu kalau terjadi apa-apa nih ke depannya. Tapi di luar dari suatu pemikiran saya, semua preman-preman itu bersama teman-teman yang lain, mereka menganggap istri saya sebagai ibu dari mereka yang selalu memberikan mereka kehidupan makan hari-hari, rokok bareng-bareng, dan bahkan mereka semua ikut bekerja akhirnya, dan sekarang damai. Nah, itulah cerita yang saya sampaikan nih, biografi istri saya yang dari biografi dari cerita-cerita dari pengalaman istri saya di luar sana yang mungkin masih banyak hal lagi. Ini hanya sedikit aja saya cerita bahwa disitulah seorang patriotisme seorang istri saya. Dan saya bicara di sini bukan saya ibaratnya pesan-pesankan istri saya bahwa tidak, ini adalah yang sebenarnya yang saya sampaikan. Karena saya dan istri saya berkomitmen, kami tidak mencari pembenaran, tidak ingin mencari suatu kesalahan, tapi kami ingin menjalankan suatu kebaikan dan melakukan suatu hal yang benar yang harus kita ikuti, karena yang kami yakin di situ pasti ada Allah dan pasti akan terjadi suatu kebaikan ke depan. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena pada saat berikutnya setelah istri saya pulang, setelah saya berjalan lagi di Jakarta, saya akhirnya berkomunikasi dengan istri saya, kami sudah bersepakat bahwa saya akan meneruskan aja ke sana. Gantian kamu yang di rumah di Jakarta, setelah usaha-usaha yang lain ada yang selama ini terjalankan, gantian saya berjuang ke sana. Jadi pada saat saya berjuang ke sana, mereka semua sudah tahu saya ini siapa, saya ini suaminya Bu Eli. Jadi mereka tahu, oh ya Bu Eli yang dulu yang gini-gini. Jadi mereka sudah banyak kesan karena mereka banyak berutang budi jasa, banyak berkenal baik, mendapat suatu kebaikan, suatu bimbingan dan segala macam. Jadi akhirnya saya di sana disambut dengan baik dan dibantu dengan baik dan tidak seperti yang saya pikirkan. Alhamdulillah. Makanya kenapa saya bicara seperti ini, bahwa itu adalah hal yang pernah saya dengar dan langsung saya lihat langsung kehidupan hari-hari di sana. Saya sekali di sana saya mencoba berjalan sendiri di sekitar 7 bulan sampai 8 bulan saya di sana bertahan. Akhirnya saya pulang juga karena saya pikir saya nggak bisa terlalu jauh dengan istri saya. Kasihan juga, kita boleh mencari rezeki, kita boleh berusaha untuk memakmurkan keluarga kita. Tapi alangkah lebih baiknya kita harus bersama, karena kalau berdua dengan satu tujuan itu lebih baik daripada masing-masing. Walaupun niatnya sama-sama baik, gitu, kemajuan kemakmuran bersama. Tapi dari pengalaman yang sudah kita terjadi di sana, ternyata lebih indah kita mensyukuri apa yang dinikmati, apa yang diberikan oleh Allah, besar kecilnya kita nikmati. Selama itu bersama-sama berkumpul bareng-bareng. Ibaratnya kalau orang Jawa bilang tuh mangan ramangan seperti kumpul, bahasa kasar Jawanya gitu. Jadi ibaratnya ya itulah seperti itu yang saya ceritakan. Nah, menindaklanjuti dari hal yang tersebut ini, jadi saya sekali lagi menyampaikan tadi ini hanya sebagai suatu kenal biografi yang saya tidak mengeluh-ngeluhkan istri saya, tidak. Saya cuma hanya menyampaikan bahwa inilah sedikit cerita yang belum mengerti istri saya seperti apa. Intinya niat istri saya dan saya, khususnya istri saya itu baik. Kami memperjuangkan kebaikan dengan kekuatan, dengan kemampuan apapun yang kami miliki, semaksimal yang kami bisa lakukan. Kami sudah memberikan contoh. Jadi menanggapi hal yang ini, yang kedua, menanggapi dari mengenai paparot dan kemarin live dengan istri saya itu, saya menanggapi ada beberapa hal di sini bahwa kami sudah sampaikan bahwa sekali lagi kami mohon maaf bahwa kami ini adalah rakyat, sebagian besar rakyat Indonesia yang kecil ini, rakyat kecil Indonesia ini
sebagai masyarakat kecil Indonesia yang memiliki niat baik untuk ibaratnya menciptakan suatu perdamaian. Damai itu indah, damai itu indah, dan itu kita yang ciptakan. Dan semua harus berjalan dari diri masing-masing. Kami hanya ibaratnya mengajak, kami hanya bisa mengajak, yuk sama-sama kita menjadi seorang pribadi yang lebih baik lagi. Dan yang paling utama adalah kita harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan itu harus utama. Kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam berperilaku, kecerdasan dalam bertindak, dan kecerdasan dalam berbicara. Saya pun masih belajar, jadi saya cuma ingin mengajak aja. Makanya kami pada saat kemarin tamu-tamu kami yang dari Malaysia, teman-teman kami, youtuber adalah Uncle, saya banyak yang belum apa juga, Uncle, ada Rodi, ada Babau, ada Ian Cobain, ada Bang Tempuru, ada Bang Rusdi, ada siapa itu lagi, Rasli juga ada. Dan mungkin kalau ada yang belum tersebut, saya mohon maaf, saya belum buka apa banyak. Jadi ibaratnya kami di situ memberikan contoh, bahwa kami itu memberikan contoh bahwa kalau kita ingin berbuat baik, memberikan kebaikan kepada orang, itu hanya bukan cuma di mulut, tapi ayo kita berbuat sesuatu, walaupun itu hal yang terkecil, sekecil apapun, ayo kita berbuat sesuatu. Ya, saya mengajak teman-teman semua, saudara-saudara saya semua di sini yang melihat video ini, yuk mari kita sama-sama berbuat. Kalau dibilang saya ini berjuang, saya dan istri saya ini, khususnya istri saya ini berjuang, dan teman-teman youtuber yang lainnya itu berjuang untuk suatu kebaikan. Ini sudah kita mulai, sudah kita jalankan. Karena kalau berjuang hanya untuk dipikirkan saja, tidak dijalankan, itu namanya bukan berjuang. Tapi kami berusaha menjalankan niat kami yang untuk berjuang untuk suatu perdamaian, walaupun kami bukan siapa-siapa, kami tidak memiliki banyak hal, seperti tidak memiliki bukan yang orang besar segala macamnya, tidak, kami hanya sebagai seorang manusia yang kami ingin menjalankan niat baik dengan cara berbuat. Dan kami yakin, baik dari ucapan kami, sikap kami, perbuatan kami yang sudah kami niatkan untuk suatu kebaikan, itu pasti ada namanya pro kontra, itu wajar bagi saya. Kenapa? Kita harus saling menghargai semua penilaian orang, pendapat orang. Karena semua orang itu tidak memiliki sudut pandang yang sama. Mereka semua itu menilai suatu hal, itu pasti dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Nah, dari perbedaan inilah yang kita harus hargai. Perbedaan inilah, ya, berbeda itu kalau dijadikan satu, itu akan menjadi suatu kenikmatan. Indahnya suatu perbedaan disitulah. Kalau ibaratnya semua itu sama, itu kurang seru. Ibarat bahasa kasar dalam suatu perjuangan itu, kalau semua sama itu kan nggak seru gitu ya. Dunia itu kayak hidup gitu ya. Tapi menyatukan dari beberapa yang berbeda, beberapa hal yang berbeda, bagi saya itu adalah suatu kehebatan. Hanya saya di sini, saya yakin teman-teman semua yang melihat video ini, yang mendengar ini, kejadian seperti kemarin istri saya saat live bersama Pak Farok kemarin, pasti akan ada pro kontra yang harus kita garis bawahi secara jujur. Saya pribadi, kalaupun saya menjadi seorang istri saya kemarin, yang kita lihat ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat sedikit banyak perbedaan ya, beda-beda pandangan dari beberapa teman dan saudara-saudara semua. Kalau saya menjadi istri saya, mungkin saya belum tentu berani, dan belum tentu bisa selancar seperti istri saya. Karena kami mempunyai suatu misi, tujuan yang sama, mungkin dengan cara yang berbeda. Dengan cara yang berbeda, dengan gaya yang berbeda, semua memiliki karakter masing-masing yang berbeda-beda. Jadi di sini kami hanya menyampaikan, saya pribadi menyampaikan bahwa hargailah kita sesama manusia. Saya ingin semua itu semua itu bisa menyikapinya dalam sudut pandang yang berbeda. Nah, ini di sini saya datang di sini. Aku mau ke toilet dulu, maaf ya. Tip tas.
sampai tiang ya. Nah, jadi saya sedikit ada tadi saya sampaikan. Di sini saya hanya menyikapi suatu hal tadi. Saya yakin mengenai paparan kemarin dengan istri saya yakin semua orang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan baik. Semua orang itu baik. Intinya semua orang manusia itu baik. Kenapa Allah itu menciptakan manusia itu menjadi orang yang baik? Ya kan manusia itu menjadi suatu orang Allah menciptakan manusia itu menjadi manusia yang baik dan sempurna di antara makhluk-makhluk yang diciptakan lain. Makanya saya bilang semua manusia itu intinya baik. Kadang yang membuat manusia itu kelihatan buruk adalah manusia itu sendiri. Saya pernah merasa juga bukan, saya juga bukan orang baik. Saya juga pernah bukan dulu, mungkin pernah ada suatu ketidakbaik dalam diri saya dalam diri saya. Tapi semua itu terlebih dengan diri kita masing-masing. Kita mau merubah apa tidak. Kalau kita ingin merubah suatu diri kita ini menjadi lebih baik, kita harus banyak belajar dan kita harus satu niat namanya. Mengapa saya bilang tadi kemarin mengenai Papa Rob lanjutannya? Saya yakin Papa Rob orang baik. Dia punya niat baik. Sama kok dengan kami. Saya rasa begitu. Kenapa saya berbicara begitu? Ya itu yang saya bilang tadi bahwa intinya Allah tuh menciptakan manusia itu semua baik. Cuma namanya manusia itu semua niat baik, saya, istri saya, teman-teman YouTuber yang lain kemarin datang, terus juga para YouTuber kita yang lainnya di sini di Indonesia maupun yang dari negeri Malaysia, masuknya Papa Rob khususnya, semua punya niat baik. Hanya mungkin mereka mempunyai gaya dan ciri yang masing-masing berbeda. Ibarat kasarnya dalam suatu irama musik, mungkin saya senangnya keroncong atau dangdut koplo gitu ya, istri saya senangnya lagu pop rock atau ibaratnya pop yang slow rock, mungkin Papa Rocknya lebih senang yang seperti heavy metal atau rock. Intinya semua itu adalah musik itu kan pasti mempunyai irama berbeda-beda, tapi tujuan satu, ingin menghibur semua yang ingin mendengarkan. Jadi menurut saya kalau semua musik ini dijadikan satu itu nggak akan enak. Tapi yang jadi enak itu adalah semua musik ini dengan iramanya masing-masing, dengan gaya masing-masing, kolaborasi itu dengan cara disatukan dengan sesi berbeda-beda, karena mereka ini adalah mempunyai niat yang sama, tujuan yang sama, yaitu perdamaian, Kamu ngapain? kerukunan, semuanya. Kamu ngomong apa sih? Bete ya, di aku tinggal 2 jam ya. Lagi ceritain masalah kemarin yang kita Apa? mengenai Papa Rob main, saya menanggapi sebagai seorang suami Oh, yang memberikan support kepada istri saya bahwa kamu harus tetap berjuang. Berjuang itu harus Apa? berbuat, bukan dengan komentar, bukan dengan my suatu God. ucapan, tapi berbuat. biarin aja lah. Saya tetap bilang istri saya bahwa kamu harus kuat, karena kita harus kuat, kita sama-sama niat baik. Ya haruslah jadi perempuan kuat, Harus kalau niat nggak kuat baik. susah. Tuh. Ini kamu ngevlog, aku juga jangan ngevlog, habis nggak tahu. Aku pikir lagi marah, kamu ditinggal 2 jam, Ya. aku ngobrol di telepon. 1,5 jam ya? Enggak lah, Kak. Apa Bete yang- nggak? Enggak, santai Aku aja. lagi ngomong Jadi sama gitu ya seseorang. teman-teman semuanya. Ya udah aku mau. Iya. Dah. Jadi gitu teman-teman semua, jadi bahwa sekali lagi saya mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dari diri saya pribadi dan juga istri saya ada sesuatu kehilafan dalam berbicara dan perilaku yang kurang berkenan di hati saudara-saudara semua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kami hanya seorang rakyat Indonesia yang kecil, sebagian rakyat Indonesia yang kecil ini, sebagai kecil rakyat Indonesia ini yang ibaratnya niat baik, yang utamanya tujuannya kami sama, kami berdua dengan Papa Rob dan YouTuber yang lainnya, dan juga para teman-teman YouTuber yang suka reaksi dan segala macamnya di luar sana, dari Indonesia maupun di Malaysia maupun yang ada di belahan negara yang lainnya. Saya rasa mereka niat satu, mereka ingin terjadi suatu kerukunan, perdamaian, dan ujung-ujungnya pasti akan jadi suatu kemakmuran. Disitulah yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa itulah niat kami. Tidak ada niat kami untuk dikenal, untuk apa tidak. Kami hanya ingin berbuat sesuatu aja. Karena saya yakin Allah Maha Melihat, Allah Maha Tahu. Niat kami berdua, insya Allah kami tulus karena Allah Ta'ala. Kami ingin menyatukan kembali saudara-saudara yang selama ini sering berkonflik di antara dua negara ini.
Saya rasa semua itu hal apapun yang kita lihat, kita hadapi, itu gimana cara kita kok. Bagaimana cara kita menilainya, dari sudut pandang mana kita melihatnya saja. Kalau kita melihat dari sudut pandang positif, itu akan jadi positif. Kalau kita melihat dari sudut pandang negatif, itu akan jadi negatif. Jadi semua kembali kepada diri kita. Dan di sini saya juga minta maaf kalau saya juga bukan seorang speechless ya, bukan seorang pembicara. Jadi andai kata ada pembicaraan saya yang kurang berkenan, yang kurang enak, ya saya minta maaf. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya terus masih belajar. Untuk, yaitu untuk bisa terus menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa lebih banyak lagi memberi kebaikan, lebih banyak lagi kepada siapa, khususnya kepada semua saudara manusia, kita semua saudara ini, dan juga alam semesta dan beserta isinya semua, tumbuh-tumbuhan, hewan semua. Seperti yang diajarkan oleh Kanjeng Rasulullah SAW bahwa saya berniat ingin berusaha, dan saya dan istri saya berniat untuk berusaha untuk menjadi manusia atau insan yang rahmat dan lil alamin, yang menyayangi segala macam makhluk hidup yang ada di alam semesta dan yang bisa terisi. Dan begitulah kami hanya coba untuk berusaha menjadi orang baik, dan kami bukan orang yang sangat baik ya, kami hanya berusaha menjadi orang yang baik. Saya hanya sama-sama mengajar. Saya yakin di jiwa-jiwa teman-teman semua dan saudara semua ini, semoga dari apa yang saya jelaskan ini semuanya masih bisa mulai jiwa-jiwa patriotisme semua masing-masing membara, berkorban kembali untuk menciptakan suatu perdamaian, kerukunan, dan kebersamaan dengan siapapun, bukan hanya dengan Malaysia dan Indonesia, tapi kepada siapapun yang ada di seluruh dunia ini. Jadi saya selalu welcome, dan setiap saya menyampaikan masukan kepada istri saya, bahwa kebetulan saya orang Jawa mewakili salah satu suku yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini. Saya bilang kepada masukan dari istri saya bahwa kita mencoba menjalankan pedoman suatu filosofi dari para leluhur kita yang terdahulu yang sudah menjalankan kehidupan dan kejayaan pada saat itu, bahwa dalam menghadapi orang yang tidak baik, menghadapi orang yang zalim, menghadapi orang yang benci pada kita, menghadapi orang yang tidak suka sama kita gunakan lagi filosofi yang sudah pernah saya sebutkan, bahwa suro biro joyo ningrat lepur gening panas. Ya, mungkin saudara-saudara semua sudah tahu artinya. Kalau yang belum tahu artinya mungkin bisa jadi Google, saya sedikit menjelaskan. Saya takut ya kalau nggak salah ya artinya itu kalau dalam bahasa Indonesianya, segala macam sifat angkara murka, kebencian, sifat amarah, dan segala sifat keras hati dan segala macam apapun itu sifatnya, itu akan hancur dan lebur dengan sifat yang lemah lembut dan baik. Itu yang saya bisa menilai seperti itu ya, mungkin saudara-saudara ya. Mungkin yang lain punya arti yang sendiri, silakan yang bisa melihat. Karena saya sekali lagi saya bukan sejarawan, saya bukan budayawan, saya hanya menjalankan membudayakan apa yang tadi diajarkan oleh para leluhur kami dulu yang di Nusantara ini. Dan juga yang kedua, saya agak sedikit lupa, tapi entah kalau ada salah tolong ditambahkan bahasa kasarnya, ngeluruk tampo bolo, menang tampo aji-aji, sakti tanpa aji-aji, menang tampo ngasorake, lan suki tanpa bentuk. Nah itu artinya saya kurang banyak misalnya apa, cuma saya tahu paham maksudnya apa. Mungkin secara garis besarnya bahwa melawan tanpa harus membawa pasukan banyak. Itu sudah kita di sini. Kalau kita sudah menang, jangan meremehkan sama orang yang kalah. Kalau kita sudah menang, terus juga kita juga ibaratnya sakti tanpa aji-aji itu ibaratnya ya hebat tapi tanpa kekuatan apapun kecuali kekuatan Allah. Itu aja keyakinan tauhid yang saya bilang tadi. Terus yang ketiga yaitu suki tanpa bondo. Jadi kita tuh kelihatan berwibawa, kita kelihatan seperti orang yang punya gimana, tapi tanpa didati dengan benda-benda, mungkin dengan sikap, perilaku, budi pekerti. Makanya saya selalu mengajarkan seperti itu, budi pekerti yang luhur, supaya kita kelihatan akan membawa diri kita seperti
kaya hati, mungkin ya, kaya hati, kaya sikap, kaya perilaku yang baik, segala macam itu mungkinnya banyak jenis. Nah di situ jadi mungkin kalau ada yang kurang mungkin teman-teman ini bisa di komentar. Saya mohon maaf, saya juga masih belajar, saya yang berusaha untuk menjalankan aja, mengamalkan apa yang sudah diajarkan teman-teman. Jadi saya hanya mengajak sekali lagi, yuk mari sama-sama kita ciptakan perdamaian, kita berjuang untuk suatu kebaikan dengan apa yang kita punya, dengan rasa hati yang tulus dan ikhlas karena Allah Ta'ala. Insya Allah akan jadi suatu kebaikan. Dan juga kita sama-sama belajar, yuk mari sama-sama kita belajar dan menerapkan sebagai seorang insan yang rahmatan lil alamin dengan mencerminkan suatu sikap, adab, dan budi pekerti yang luhur seperti yang sudah diajarkan oleh para leluhur-leluhur kita yang ada di Nusantara. Jadi sekali lagi menurut saya cukup, dan saya juga ibarat di sini saya salut juga kepada Pak Farok yang seorang patriotisme juga dari negara Malaysia. Saya yakin dia baik. Suatu hari kelak Allah pasti akan menyatukan kita semua untuk menyatakan satu visi, satu misi, satu tujuan yang sama, yaitu suatu kebaikan, memerangi hoax, berita-berita hoax yang harus kita perangi. Itu, dan juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang sengaja mengadu domba untuk kedua belah negara bangsa Indonesia dan bangsa Malaysia ini untuk terus bersiteru dari zaman dulu sampai saat ini. Makanya saya bilang, ayo mari kita mengajak semua teman-teman untuk dimulai dari diri kita sendiri. Dari yang terkecil dari kita sendiri, keluarga kita, saudara kita. Nanti suatu hari kelak yang melihat ini, yang mudah-mudahan ikut terajak sama-sama. Yuk, dimulai dari kita untuk sama-sama saling menahan diri dan menanggapi segala hal apapun itu dengan suatu hal yang positif. Ya, dari itu aja ajakan saya. Kita harus benar-benar jadi manusia, tunjukkan bahwa jadi diri kita, bangsa kita adalah bangsa yang beradab dan berbudi pekerti yang luhur, tapi mempunyai harga diri itu pada tempatnya dan pada waktu. Kita berikanlah kebaikan, tebarkanlah kebaikan, ramah tamah dan sopan santun kepada saudara-saudara kita sama bangsa Indonesia ini, dan juga kepada negara tetangga kita dan bangsa-bangsa lainnya yang apabila mereka berkunjung dan berteman dengan kita, bersahabat dan masuk ke dalam Indonesia untuk berkumpul dan mereka menikmati alam-alam yang ibarat pariwisata yang ada di Indonesia, turis-turis yang lainnya pun juga kita sama, karena itu sudah sangat terkenal ini. Indonesia itu bangsa yang kita ini adalah jati diri kita itu adalah yang bangsa yang sopan santun dan ramah tamah. Ayo teman-teman, sekali lagi saudara-saudara, ayo mari sama-sama kita sama-sama mulai jalankan niat kita untuk bersatu, menciptakan suatu kebaikan, damaian, kerukunan untuk seluruh umat manusia dalam semesta ini. Tidak pilih tanding, mau dia suku dari mana, agama apa, mau pria, mau wanita, mau kulit putih, kulit hitam, semua sama. Jangan lihat. Terima kasih, itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahannya. Saya rasa kesalahan hanya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah, kebenaran hanya milik Allah. Saya mohon maafin. Saya support terus istri saya dan teman-teman semua, termasuk Pak Farok juga. Kita kembalikan kepada pola pikir positif kita bahwa kita tunjukkan kepada niat yang baik. Insya Allah akan suatu ada kebaikan. Becik ke titik, Allah kata orang, yang benar akan benar, yang salah akan salah. Itu tidak mungkin bisa dielakkan. Alam akan berjalan, semua akan mengalir. Yang saya bilang, kebaikan akan terlihat baik, yang buruk akan terlihat buruk. Demikian, matur sembah nuwun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya mari kita sama-sama kita bersalawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fadra nuri. Anta syamsun, anta badrun.
anta nurun faqau nuri, anta iksiru wa dhali, anta misbahu sunuri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusa khafiqaini, ya Habibi ya Muhammad, ya arusa khafiqaini, ya muayyad ya mumaja, ya imam al-qiblataini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Maaf saya sedikit tadi. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang saya berikan ini samping satu kebaikan buat semua, dan sama-sama kita tetap terus meningkatkan iman kita kepada Allah, dan tetap terus berbuat baik pada siapapun, dan lebih banyak lagi, dan terus berbuat baik pada siapapun, karena kebaikan itu untuk diri kita sendiri, dan juga kita ciptakan sendiri. Bahagia itu sederhana, mari sama-sama kita ciptakan suatu kedamaian dari Tuhan kepada saudara-saudara kita semua yang ada di Terima kasih. Assalamualaikum.